Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang tentram kalbunya menghadapi apapun situasi di dunia ini, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa menghamba diri secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dalam keadaan yang sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Juga kita berharap Allah jadikan diri-diri kita ini orang-orang yang senantiasa gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mampu memanfaatkan media, baik media tatap muka langsung ataupun melalui media digital yang tersedia dengan arif dan bijaksana. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita dari silaturahim ini mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah wan wasi'ah, dan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tetap dalam keadaan sehat wal afiat, bersih hati, lahir batin, dan kita diberikan kesempatan untuk menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam keadaan yang dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan mudah-mudahan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam kelompok nantinya Allah, dimasukkan ke dalam Mana orang pagi-pagi kok nggak ada nih. Allahumma sholli ala Kemarin hari Kamis saya pernah kesini, masih bukan enggak tahu dikunci atau enggak. Akhirnya saya lari ke Telkom jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Hari Muhammad Kamis, habis itu Sabtu Allahumma Minggu inna nas'aluka ilman udah Allahumma inna Senin nas'aluka kemarin ya. rizqan thayyiban Ya cuma Allahumma ya udah main di Telkom amalan saya diajak main situ ya udah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah Main di Telkom diajak juga gitu. ridha wal Udahlah jannah wa di sini dulu na'udzubika lah. min sakhatika wan nar Kalau Allahumma Telkom inna juga sama karim harinya sih masalah tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Selasa juga Kamis ya Rabbana Kamis. taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur Pak ini rahim. lagi kerja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz Biasanya situ ya Raymond siapa tuh rabbal Raji? alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu tiupkan telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita sertakan dengan nafas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita ucapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, rasakan betapa Allah memberikan nikmat yang sempurna kepada kita sekalian, dan pastikan bahwa diri-diri kita ini termasuk yang dipilih untuk selalu dalam keberkahan insya Allah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pertanyaan yang selalu saya lontarkan kepada jamaah saya dimanapun berada, masih hidup? Karena kalau masih hidup berarti kita punya berkah yang pertama dalam dunia ini, yaitu kita masih hidup. Setelahnya hidup, mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan memperoleh ilmu.
Nah, setelah memperoleh ilmu, kita juga bermohon dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa mendapatkan kesempatan untuk punya kemampuan mengamalkan ilmu, yaitu beribadah, ya, berbuat. Dan selanjutnya setelah kita berbuat atau beribadah, kita juga ingin mendapatkan rezeki, ya, dari amal yang baik, ilmu yang baik. Dalam kehidupan ini ingin mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, dan juga banyak, ya, atau wasi'ah, cukup. Artinya kita tidak dalam kesulitan. Baik, berikutnya adalah setelahnya kita mendapatkan rezeki, kita juga ingin mendapatkan kesempatan memperoleh pasangan hidup, berkeluarga dengan yang sesuai dengan kehendak kita, yang sesuai dengan keinginan kita, diberikan sakinah, mawaddah warahmah, dan tentunya diberikan anak cucu yang soleh-solehah. Juga kita setelahnya berkeluarga, kita juga ingin mendapatkan kesempurnaan dari keberkahan apapun, ya, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ingin tetap dalam keberkahan di muka bumi ini, insya Allah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Arca Manik, ya, di Sukamiskin, Kota Bandung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, dan juga di dunia maya sana setelah bergabung sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita yang saat ini sudah berada di studio alamnya masing-masing, ya, dari ada warna Cibalong Tasikmalaya hadir Teh Dede Nuryani bersama keluarga. Kemudian masih dari sebelahan Tasikmalaya hadir Teh Yulian Ningsih dari Parung Kadongdong, Saung Tahfidz Cidolog Tasikmalaya juga, ya. Kemudian jadi ada Kang, alhamdulillah, Ustadz Muhammad Hussein, ya, sahabat saya kalau subuhan ini di seputaran Aziad, ya, alhamdulillah bersama keluarga dan ibunda tercinta di sana. Kemudian dari Cirebon Kasepuhan ada hadir Teh Hilda Martina bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon Kanoman ada hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Dari Bandung Cipamokolan ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Dari Sumedang ada hadir Teh Isilati bersama keluarga. Dari Bandung Bojong Soang ada hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Dan juga masih dari Kota Bandung hadir Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama kru dan keluarga. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat hari ini banyak yang bisa bergabung, dan mudah-mudahan bergabungnya kita dalam rangka menjadikan diri ini menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tambahan nikmat ini akan kembali kepada kita, apakah kita akan bersyukur atau kita akan melupakannya, kufur terhadap nikmat. Siapa yang mensyukurinya maka akan ditambahkan nikmatnya, dan siapa yang melupakannya, kufur, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah segala sesuatu diberikan kok tidak bersyukur, kok melupakan. Jangankan segala sesuatu diberi, kita baru memberikan sedikit saja untuk orang lain. Ya, kalau orang lain tidak berterima kasih, bagaimana Bapak Ibu? Ngambek, ya, gitu. Baru senyum aja sama orang lain di jalan ketemu orang lain tidak senyum, melotot aja gitu, ya. Ngambek, padahal naon susah, nabunya senyum kan bibirnya bibir sendiri, dia juga bebas mau tersenyum lagi mau enggak. Tapi kadang kita itu suka tersinggung, ya. Udah jauh-jauh tersenyum, Pak, gampang bengong, Ibu, ya. Kita itu kadang tanda tanya, si eta teh cager teh kan gitu, Bu, ya. Dijeng gabung Ibu Sadayana sehat walafiat, dan pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita. Kita akan baca surat Al-Hajj, ya, surat haji yang akan kita baca mulai ayat ke-70. Insya Allah kita akan baca sampai akhir surat haji, ya. Dan di ayat ke-77 ada tanda ayat sajdah, coba diperhatikan. Surat Al-Hajj ayat ke-77 ada tanda ayat saja. Jadi nanti kita selesai membaca ayat 77 ini, kita akan sama-sama sujud tilawah. Jadi yang akan kita baca hari ini surat Al-Hajj 77. Dari saya mau udah 77, ya. Berarti Ibu datang sekali.
ayat 77. Makanya kudu datang terus atuh ngarah teu kaliwat. Ya. Surat Al-Hajj ayat 77. Ya. Itulah cirinya murid yang rajin dengan yang nggak rajin ketahuan dari ketidakhadiran. Nggak usah diabsen, tahu gitu kan. Ini ke mana? Terus pergi ke dia, berarti mana waktu itu pemilu nyebutnya. Ulang tahun Republik Indonesia terus berapa kali ibu? 80. Ibu ke seberapa kali? Tapi kayaknya sekarang kemerdekaan can masih tertekan. Iya. Ya itulah logika berpikir kita ya. Yuk kita hari ini mulai ayat ke-70. Harusnya dari ayat berapa Bu? 60 berapa? 67. Ya sudah. Dan tadi saya udah baca pagi-pagi sebelum ke sini ayat 67 sampai 69. Iya. Baik, katanya ibu-ibu maunya mulai dari ayat ke-67. Sok wae lah. Ya, mumpung merdeka, mumpung masih boleh berbeda itu wajar. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan baca mulai ayat ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu semuanya ayat 60 surat ke-22 surat Al-Hajj. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. فلا ينادعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به وما للظالمين من
بشير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما غفر الله قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mari kita sama-sama sujud tilawah karena kita membaca ayat sajidah. Kita lanjutkan ayat terakhir dari surat Hajj ayat ke-78. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا
aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi wa maulahum wa ni'mal maula wa ni'man nasyir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita baru saja menyelesaikan surat Al-Hajj 12 ayat terakhir, ya 11 apa 12. Kita mendapatkan kenikmatan dari membaca tentunya sesuai dengan kadar kapabilitas dan kemampuan masing-masing. Jangan harap, ya, jangan banding-bandingkan satu dengan yang lain tentang kenikmatan membaca Al-Quran. Hanya diri sendiri yang tahu tentang nikmatnya saya membaca Al-Quran. Nah, tentunya dalam hal ini makin hari makin nikmat, makin bisa makin nikmat. Tapi jangan ukur kebisaan dari membandingkan dengan orang lain sehingga jadi tidak nikmat. Karena di dunia ini tidak nikmat itu karena selalu membandingkan. Namun nggak banding-banding pasti ternikmat. Rek dahar oge jeung pedak. Begitu lihat orang lain jeung sate ngerasa pedak. Kan gitunya. Yang sate, aing mah sate. Kan gitunya Bu ya. Yang pepes apalagi. Bener nggak Pak Teguh gitu? Begitu lihat rumah, si itu gede imahna, abdi maleting. Atau melalui mobilnya, wah mobil saya gagah, mobil kamu kecil. Suka gitu Bu. Maka nikmat nggak bakal didapat oleh orang yang selalu membanding-bandingkan kondisi duniawi. Tanyalah dalam diri, apakah saya ini nikmat hidup di dunia? Nah, kan gitu ya. Bapak Ibu nikmat nggak? Nikmat, alhamdulillah. Jangan bandingkan nikmat ibu dengan suami ibu. Nikmat suami dengan istri kita. Jangan. Ya, karena apa? Pasti beda. Suami mah hayangnya geragiru, lamun digawe tehnya, awe nama berenang hayang sabar we, sama kemana-mana yang baik di dia. Kan gitu ibunya. Suaminya ngajak gancang, ibunya guyat, gayot, bagi beng, ibunya. Gitu Bu ya. Terus kata suaminya teh cepet atuh. Hanya ibu-ibu lamun lalaki nah hayang boga nu ngora tong dicarikan Bu. Sabab beda nikmatna pasti nya Bu ya. Terus Bu, ibu hayang boga nu ngora teh. Hayang boga berondong. Isi we aya anu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapatkan nikmat dari memahami. Karena setelah memahami, kita juga ingin mendapatkan nikmat dari mengamalkan. Kemudian kita juga ingin mendapatkan nikmat dari mendakwahkan, mensiarkan, membagikan kepada orang lain. Mudah-mudahan bacaan kita yang baik, yang benarnya diterima Allah, dan yang salahnya diampuni, serta kita diberikan kemampuan untuk selalu semangat meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Selalu bergairah, Bu ya, untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Hati-hati nih ibu-ibu yang sudah berumur di atas 60, di atas 50. Kecenderungannya sekarang bukannya makin getol baca Quran, tapi makin sering kuliner dan bijak aji. Ibunya, teman milu piknik terasanya menderita gitu punya. Sekali gitu Bu. Abdi macam atau diajak yang menderita, mah tak tahu ini sorangan punya. Atau ada yang begitu diajak tuh boga duit, jual ringgit kan gitu punya. Jadi yuk kita coba tambahkan kenikmatan kita dengan belajar Al-Quran. Karena kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Yuk kita mulai dari membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-67.
Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantahmu dalam urusan syariat ini dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah, maka katakanlah Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya. Bapak Ibu, setiap umat ada syariatnya. Ada syariat ke zaman baheula nulis ayeuna teu berlaku, tapi aya keneh nu ngagugulung hayang make eta we angargunya. Syariat yang sudah disempurnakan, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, ditegaskan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat ini sempurna, nikmat kepada Rasulullah sudah sempurna, dan Allah ridho dengan Islam yang menjadi agama. Jadi begitu Bapak Ibu, itulah syariat yang sempurna. Dan ini di surat haji ditegaskan tentang hal tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan ragu milih syariat Islam, karena syariat Islam adalah yang sempurna dan agama di sisi Allah hanya agama Islam. Yang lain gimana? Tong nanyakeun ka kuring, da kuring mah keur ngajawab tentang agama Islam. Tanyakeun we kanu beda, ibunya gitu ya. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, apa yang telah Allah menurunkan keterangan tentang itu. Ya. Sebelumnya di ayat ke-70-nya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Jadi Bapak Ibu, daun ragrag wae, rek ragragna di mana jam sabar harek nepina kaanginkeun atau mal, Allah tahu. Apalagi getar hati Bapak dan Ibu. Tapi nah ari urang sok bararoong, berarti itu ciri kita itu termasuk belegu, ya, menganggap Allah tidak tahu, sok susulumputan, sok bisik-bisik, sok neangan, naon istilah nate pembenaran, ya, akhirnya terusum jelema neangan pembenaran, terus buku-buku salah, ya, supaya itu disalahkan, ya, lain gitu Bu, saya teteh Bu, urang, ya, kita diri urang. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ada nggak manusia yang beribadah kepada selain Allah? Lebih banyak manusia yang beribadah kepada selain Allah daripada manusia yang beribadah kepada Allah. Catat Bu, lebih banyak yang beribadah kepada selain Allah di dunia ini dibanding yang beribadah kepada Allah. Di dia, orang beribadah siga kepada Allah, siga, sepertinya. Padahal mungkin hatinya mah nggak tahu. Apalagi yang orang-orang jelas-jelas tidak menyembah Allah. Sedangkan yang mengaku Allah Tuhannya saja banyak beribadahnya tidak kepada Allah. Kepada Allah saya Pak iya tapi ngerti gitu kan gitu punya. Terus Bu, benar kan gitu? Nanti ditegaskan di ayat berikutnya ya. Dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Nutenyaho tapi sok tahu, sotoy itu ya. Dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang penolong pun. Dan apabila dibacakan kepada kehadapan mereka ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran yang sangat jelas, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, kebenaran malah pada ngamuk, main ya makanya masih ya cek Al-Quran, cek Allah itu punya. Terus Bu, selain gitu Bu. Ya mah biar tegas bahwa Al-Quran menyampaikan seperti itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan mereka. Hampir saja. Bahkan ada umat Islam juga yang kehel ngadengikeun Al-Quran dibaca. Ayat gitu Bu. Ayat, Ibu sok dengar ngadengikeun Al-Quran dibaca. Di karangan yang tuh ingat baca Quran. Terus ayat gitu. Hati-hati Tante Bu. Umat Islam sendiri banyak yang begitu. Umat saja. Kita tukar tinggali karena ya aturan. Ya, itu Bu ya. Katakanlah apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkan kepada orang-orang kafir dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Bapak Ibu udah hayang karena nerakanya punya. Meskipun teu hayang tapi loba nu siga hayang kana nerakanya, maraksa asup neraka teh Bu. Padahal diperintahkan untuk masuk ke surga. Hei manusia,
telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, ya, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Jadi mereka tuh ada yang menyembah lalat. Kalau lalat masih hidup, mending disembah, rada wajar. Iya mah disembah batu, kayu, patung nu disembah. Lamun aya lalatnya dikihan ku cacak caricing. Terus Bu, inilah hakikatnya kita beribadah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Bapak Ibu kenal Allah? Biasanya kenal berangkat sulit. Ya Allah, kan sok cerik gitu punya. Lamun keur aya kabutuh, tapi lamun keur gembira mau boro-boro. Oh, ibunya saat itu gitu Bu. Kuring lah Bu ya, tong saya neangan batur. Batur mama anu suka. Kuring, namun keur aya kabutuh ka Allah teh sok mewek, sok loba, segala dibaca. Waqiah dibaca, Yasin dibaca, Al-Mulk dibaca, apa aya nu kulhu 1000 kali, kuliah 1000 kali kan, demi untuk mendapatkan apa yang